Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sudrajat. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok kami akan menjelaskan tentang dampak kebijakan pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19. Kepada pemateri, dipersilakan. Nama saya Ujang Ganjar Aprilanto, NIM 35060175. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil observasi kelompok kami mengenai dampak dari kebijakan pemerintah terhadap perilaku masyarakat maupun stabilitas ekonomi di masyarakat. Sebelumnya Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatan asli daerahnya. Otomatis ketika pantai ditutup, kemudian kegiatan ekonomi ditutup, ini akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di masyarakat. Dari hasil wawancara kami terhadap salah satu pedagang yang ada di bibir pantai ataupun sekitaran pantai Pangandaran, mereka berpendapat bahwa selama penutupan ini mereka beralih profesi atau terjadi perubahan perilaku di para pedagang yang tadinya berdagang ataupun menyewakan ban, mereka cenderung beralih kembali ke rumahnya ataupun bercocok tanam di sekitaran rumahnya ataupun memelihara hewan ternaknya yang ada di rumah. Otomatis ini terjadi pergeseran perilaku di masyarakat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Andri. Kepada Andri dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dampak sektor pariwisata. Pada awal tahun 2020, jumlah kunjungan pariwisata khususnya ke Kabupaten Pangandaran sangat turun secara drastis sejak diberlakukannya pada tanggal 2 April 2020 pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, banyak para pelaku wisata yang ketergantungan hidupnya dari sektor pariwisata itu banting setir dan berubah mencari mata pencaharian yang baru seperti pertanian dan yang lainnya untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Saya Dede Susi sebagai pemateri. Yang ketiga, dampak sektor perdagangan. Pembatasan keluar masuknya wisatawan ke Pangandaran sangat berpengaruh terhadap penghasilan perdagangan seperti rumah makan, pedagang kaki lima, pengelola penginapan. Dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap sosialisasi masyarakat yang menjadi berkurang. Saya Ayu Mulyani, pemateri keempat. Di sini akan menjelaskan upaya pencegahan dampak COVID-19. Pemerintah memberikan dana bantuan seperti pengaman sosial atau JPS. Pemerintah juga menugaskan aparat keamanan untuk melakukan penjagaan di sektor-sektor tertentu. Dan pemerintah mengadakan sosialisasi standar operasional berjalannya bisnis yang baik dan serta sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dede Hidayat. Saya di sini ditugaskan sebagai pemateri dan ditugaskan pula di daerah Pangandaran. Nah, jadi kesimpulannya yang telah kami observasi di Pangandaran, tentunya dampaknya sangat terasa di Kabupaten Pangandaran, terutama dengan adanya kebijakan penutupan tempat wisata yang mana pariwisata tersebut merupakan andalan dalam memperoleh pendapatan asli daerah. Nah, jadi pemerintah mengupayakan pencegahan dampak COVID-19 ini, yakni pemerintahan memberikan dana bantuan seperti jaminan pengamanan sosial yang disebut JPS, dan pemerintah juga menugaskan aparat keamanan untuk melakukan penjagaan di sektor-sektor tertentu. Jadi kemarin itu waktu kita observasi ke Pangandaran, banyak keluhan dari masyarakat yang dimana pendapatan itu berkurang karena adanya peraturan baru
di Pangandaran seperti penutupan pariwisata. Jadi moga-moga dari pandemi ini masyarakat di Pangandaran bisa mengerti dan saling saling membantu di masyarakatnya, saling membantu, dan jangan mengeluh atas terjadinya ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah materi telah disampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri presentasi ini, kami akan menayangkan sebuah video hasil observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melakukan observasi di sekitaran Pantai Pangandaran, dan kita mau menanyakan kepada pedagang-pedagang ataupun pelaku ekonomi di sekitaran pantai bagaimana dampak selama pandemi ini berlangsung. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti kita semua. Sudah datang dan sudah akan melakukan wawancara dengan pedagang-pedagang yang ada di sekitar Kabupaten Pangandaran, khususnya di sektor pariwisata yang merupakan yang terdampak oleh adanya pembatasan sosial berskala besar. Ayo ikuti kegiatan kita. Oke teman-teman, jadi kita telah berada di Pasar Nanjung Asri di Pangandaran, dan kita akan mewawancarai salah satu pedagang dengan Bapak siapa Pak? Pak Wawan, merupakan salah satu pedagang di pasar ini yang menjual kerajinan dari karang. Bertanya dalam mengenai apa? Ini kan lagi musim pandemi ya. Jadi kan bagaimana pedagang di sini menyikapi saat kemarin PSBB selama 2 bulan, kan otomatis sektor pariwisata di sini ditutup. Nah, bagaimana pedagang di sini menyikapi hal tersebut, Pak? Ya itu kita harus menerima ya keadaan gini. Bagaimana lagi kalau kita jualan nggak tentu nggak ada pengunjungnya. Terpaksa kita di rumah diam gitu. Di rumah ya apa aja lah, paling nyari kegiatan sendiri di rumah, jadi nggak keluar soalnya itu paling ngurus kebun apa jadi beralih ke kebun terlebih dahulu gitu. Di kali yang ada, kalau yang ada mah ya paling diam sama diam aja di rumah. Kebetulan saya mah ada kegiatan itu di rumah, nggak beralih di kebun. Tapi mayoritas pedagang di sini juga gitu, Pak? Sama Karena mungkin nggak ada sama sekali pengunjung ya? Sekali nggak ada penghasilan, malah yang ada aja juga udah habis itu ini. Tapi Pak, kalau dari pemerintah kayak ada bantuan-bantuan gitu nggak? Ada kalau di sini kemarin sekali udah. Kalau di rumah di sana di kampung itu udah 2 kali bantuan. Tapi kan itu cuma beras aja, tapi sama itu kan untuk ya kebutuhan yang lainnya nggak ada. Ya, sementara omset selama 2 bulan nggak ada sama sekali ya, Pak? Sama sekali, malah habis segala-galanya lah. Ya. Maksa kemarin mah nggak bisa kebeli gas itu ini, jadi terpaksa ada nyari kayu. Kemudian Pak, setelah beberapa hari ini dibuka kembali, apakah sudah mulai ada peningkatan pengunjung, Pak? Nggak ada, sama aja belum ada reaksi itu, ini paling ada 1-2. Itu juga ketat, harus ada surat-surat COVID-nya, surat itu. Jadi nggak bisa. Kalau ada yang punya surat baru masuk. Kalau kebanyakan yang nggak ada, Kayak dipersulit ya, Pak?
Iya, soalnya menjagalah gimana nanti kalau ada zona merah di orang lain lari ke sini, jadi itu Ya. sikapi. Kalau saya lihat juga pedagang-pedagang di sini dengan menyambut kembalinya dibuka kan menggunakan misalkan harus cuci tangan terlebih dulu kan ya Pak, Iya. sesuai prosedur protokol kesehatan. Iya. Terus ini udah disediain ada ini air buat cuci tangan. Jadi harus selalu pakai masker lah, jaga. Ya. Kemudian Pak, terakhir mungkin harapan Bapak kepada pemerintah Ya, bagaimana Pak? ya secepatnya lah ini diselesaikan apa Cari jalan yang cari terbaik ya jalan Pak. yang terbaik ya. Semua lancar semua lah. Iya. Ada. Terima kasih ya Pak Sama-sama. telah bersedia untuk diwawancari oleh kami. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan pedagang-pedagang di sini bisa Lancar lagi. ya berdagangnya lancar. Boleh sedikit bertanya Bu mengenai dengan Ibu siapa? Ibu Sophia. Sophia. Ibu kan di sini sebagai pelaku usaha dalam pariwisata bidang penginapan ya Bu. Dengan adanya sekarang wabah corona ini khususnya, apakah ada yang dirugikan untuk penginapan khususnya yang dimiliki oleh Ibu seperti itu? Ada. Dalam sektor apa? Ya biasanya kan itu penghasilan ibu dari pengunjung tamu ya. Sekarang semenjak ada corona jadi nggak ada ditutup kan. Ya rugi lah. Jadi ada dampaknya sih. Mungkin Ibu dari mengatasi kerugian tersebut apa yang dilakukan oleh Ibu misalkan berbanting ke mana gitu untuk bekerja seperti itu? Iya sih. Pengennya kerja tapi kan di mana-mana ditutup nggak ada yang ini sih. Mau cari kerja mana nggak ada. Ya pokoknya kalau ini mah udah di daerah sini mah kalau itu saya pengerjaannya dari tamu sih. Iya. Nggak bisa kerja lain gitu. Ya bapak nelayan gitu, tapi kan jadi nelayan juga lagi nggak ada gitu, lagi nggak ikan ini cuaca Pancaroba ya? Cuaca artinya cuaca sih lagi musim hujan jadi sama angin gitu, jadi melaut juga nggak ada. Mungkin dari segi misalkan kalau penginapan kan identiknya dengan alat-alat elektronik ya Bu? Iya. Apakah dari listrik itu ada pelonjakan bayaran atau enggak Bu? Ya kayaknya mah enggak ada lah, kayaknya enggak biasa gitu, belum ada lonjakan gitu. Mungkin diirit-irit. Iya diirit-irit gitu pakainya gitu. Dan nggak ada pemasukan sih. Terus kan sekarang pantai udah mulai dibuka ya untuk umum iya. gitu Bu. Apakah sudah ada yang mulai melakukan penginapan di penginapan Ibu? Belum sih, belum. Ya ada 1-2 lah, tapi belum semua gitu. Belum belum rame gitu. Paling baru masih takut sih. Iya. Masih takut. Ibu ya takut, meren itu yang masih takut mungkin. Mungkin harapan dari Ibu untuk kedepannya khususnya misalkan kalau udah corona misalkan berlalu misalkan apa yang Ibu harapkan gitu? Ya pengennya dibuka kembali normal lagi. Jadi kan nanti mungkin kalau normal kan pengunjung mungkin pada kesini gitu. Mungkin sekian ya Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya. Sama-sama. Kita akan mewawancarai salah satu wisatawan yang ada di Pantai Pangandaran dan akan menanyakan dampak psikologis apa yang mereka rasakan ketika berwisata di tengah pandemi seperti ini.
Oke, ikuti keseruan kita dan kawan-kawannya. Ya Pak, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Dedi Asal dari Tasik. terus kan Bapak kan otomatis sini menjadi wisatawan ya Pak. Apakah ada kendala selama perjalanan dari Tasik menuju ke Pangandaran khususnya gitu Pak? Kalau barusan mah nggak ada sih, ada pemeriksaan tuh di batas Ciamis Pangandaran lah, dekat sebelum bukan kali puncak itu tuh. Oh, pada Herang. Iya, sebelum pada Herang ada di batas itu paling diperiksa masker, tapi nggak diberhentikan gitu. Biasa aja jalan. Kalau suasananya sekarang sih sepi karena corona ini. Iya. Biasanya kan rame. Apakah ada kekhawatiran dari Bapak sendiri karena ya misalkan kalau kesini kan mengunjungi tempat wisata ya gitu Pak, kan otomatis setiap orang itu yang datang itu dari luar kabupaten gitu Pak, apakah ada kekhawatiran? Ya ada, masalahnya OTG itu kan OTG emang nggak bisa diterka-terka. Iya. Walaupun Bapak Bapak sendiri di tempat asal juga selalu waspada gitu, apalagi yang datang dari zona merah kayak waktu bulan puasa pas ke rumah mau minta izin ditanya sama Bapak jam berapa datang subuh, kenapa nggak ke puskesmas gitu, kita tuh pas ngobrol pas dibuka maskernya kita juga kan khawatir. Ya masalah kalau kembali ke masalah wisata nggak ada masalah masuk ke sini, cuman sepi aja, nggak kayak biasanya. Biasanya kan ramai ya. Ini juga nganter cucu pingin main gitu. Pingin main. Mungkin harapan kedepannya khususnya untuk pemerintah Pangandaran, terutamanya ke sektor pariwisata itu bagaimana gitu sih? Ya paling kalau dilihat tadi di Pantai Timur ya, di daerah Pasar Ikan kan kelihatan narik jaring gitu. Ya, di jaring itu ikannya sedikit, banyak sampah. Alangkah baiknya pemerintah memikirkan si sampah itu jangan dibuang lagi ke tempat batu-batu itu kan. Kalau airnya lagi raw itu kebawa lagi ke laut. Ya itu aja yang lihat kan agak bau amis masih mungkin karena nggak ada TPS, tempat pembuangan sementara. Itu harusnya kan ada penampung, nanti dibuang kemana gitu. Bau amis itu aja kan. Dari melihat nelayan narik jaring, ikannya sedikit, sampahnya banyak. Ya mungkin sekian Pak, terima kasih mengganggu waktunya. Ya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.